Shalom saudara, saya ucapkan selamat pagi. Selamat kita bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Saya berdoa ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, kita diberikan kekuatan bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pada hari ini saya berjudul ada kuasa dalam mengucap syukur. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Saya bacakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara yang terkasih, salah satu perintah Tuhan yang seringkali luput dari perhatian kita adalah perintah untuk mengucap syukur. Tuhan menginginkan agar setiap kehidupan orang Kristen selalu diwarnai dengan pengucapan syukur. Saudara, dari saat kita lahir sampai pada saat kita menghadap Tuhan, hendaknya mengucap syukur menjadi gaya hidup kita. Ada begitu banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang hidupnya perlu kita teladani di dalam hal mengucap syukur. Kita bisa melihat bagaimana Raja Daud mengucap syukur di tengah-tengah kesusahan. Kita juga bisa melihat bagaimana Rasul Paulus selalu mengucap syukur walaupun dia harus menderita, harus menghadapi berbagai macam siksaan. Kita juga bisa melihat bagaimana Musa, Yusuf, Daniel, dan lain sebagainya. Mereka adalah pribadi-pribadi, tokoh-tokoh yang memiliki mental mengucap syukur di dalam kehidupan ini. Saudara, mentalitas yang tidak tergoncangkan sekalipun ada dalam goncangan harus kita miliki. Mentalitas yang selalu mengucap syukur di dalam segala hal, walaupun kita tengah didera masalah, walaupun kita menghadapi berbagai macam kesulitan, harus kita miliki dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari miliki mental mengucap syukur selalu dalam kehidupan ini. Dan saya yakin kebaikan Tuhan akan senantiasa kita rasakan di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat ada beberapa dampak yang bisa kita rasakan di saat kita mengucap syukur. Kita akan melihat hal-hal yang bisa kita terima, bisa kita dapatkan di dalam kehidupan kita pada saat kita mengucap syukur buat apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Yang pertama, saudara, kita akan lebih mengerti bahwa Tuhan tidak pernah berdiam diri di saat kita menghadapi masalah. Di saat kita mengucap syukur, kita akan tahu, kita akan mengerti bahwa Tuhan akan turut campur di segala kehidupan kita. Di saat kita mengucap syukur, kita akan melihat bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal di dalam kehidupan kita, saudara. Di saat kita mengucap syukur, kita disadarkan bahwa ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dalam keadaan terburuk sekalipun, Tuhan pasti menolong dan menunjukkan kebaikannya di dalam kehidupan ini. Dia tidak pernah berdiam diri di saat kita memerlukan pertolongan. Dia tidak pernah berdiam diri di saat kita memerlukan kehadirannya. Dan dia selalu menolong kehidupan kita. Kita lihat ayatnya di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Saya bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Saudara, Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Dan ini membuktikan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan ini, Tuhan turut bekerja di dalamnya. Oleh sebab itu, kita tidak perlu cemas menghadapi berbagai macam situasi, berbagai macam kondisi. Walaupun di tengah-tengah menghadapi wabah COVID-19, kita tidak perlu takut. Mengucap syukur senantiasa, yakin dan percaya pertolongan Tuhan akan terjadi secara sempurna di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, dampak yang kita rasakan ketika kita mengucap syukur, pribadi kita akan terbentuk menjadi pribadi yang positif. Di saat kita mengucap syukur, pribadi kita akan berubah. Dari yang mungkin tadinya kita adalah seorang pengeluh, dari yang mungkin tadinya kita adalah seorang penggerutu, di saat kita mengucap syukur, karakter kita berubah
menjadi karakter yang positif, saudara. Saudara-saudara yang terkasih, cara pandang dan cara pikir kita akan berubah menjadi positif di saat kita membiasakan diri kita mengucap syukur. Yang tadinya kita mungkin suka curiga, yang tadinya mungkin kita suka cemas, yang tadinya mungkin kita suka khawatir, yang tadinya mungkin kita diliputi ketakutan. Di saat kita mengucap syukur, hidup kita akan berubah, sikap karakter kita akan berubah. Damai sejahtera dari Tuhan akan senantiasa ada dan menaungi kehidupan kita. Saudara, ketika kita tersenyum, maka tubuh kita akan membentuk hormon endorfin. Saudara ketahui bahwa hormon endorfin adalah hormon yang dapat membentuk kekebalan tubuh. Hormon yang dapat meningkatkan imunitas kita. Dan itu ketika kita tersenyum. Pada saat kita mengucap syukur, hormon endorfin kita akan tercipta berlipat-lipat kali di dalam kehidupan ini. Imunitas kita akan naik secara signifikan di dalam kehidupan kita, di dalam tubuh kita. Dan inilah yang terjadi, saudara. Di saat kita mengucap syukur, ada kekuatan, ada kesehatan, ada imunitas yang baik terbentuk di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kalau saudara memiliki kerinduan, tubuh saudara tidak mudah sakit, mengucap syukurlah senantiasa. Karena dengan mengucap syukur, hal-hal yang positif akan terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat satu ayat di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Saya bacakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang manis, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara yang terkasih, ketika kita memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, maka sesuatu yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Sesuatu yang mulia akan terjadi dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan, berkat Tuhan akan nyata di dalam kehidupan ini. Kemudian yang terakhir, saudara, dampak mengucap syukur yang ketiga, kita akan menjadi pribadi yang memiliki ucapan yang memberkati. Ucapan kita menjadi ucapan-ucapan yang menguatkan orang lain. Ucapan kita akan mendatangkan berkat bagi orang lain. Tanpa kita sadari, ketika kita sering mengucap syukur, maka perkataan kita akan berubah. Kata-kata kita senantiasa memberi semangat kepada mereka yang patah semangat. Kata-kata kita akan senantiasa memberi harapan kepada mereka yang putus harapan. Kata-kata kita akan memberikan kekuatan buat mereka yang sementara saat ini dalam keadaan lemah. Dengan mengucap syukur, maka kata-kata kita akan memberkati orang lain. Mengucap syukurlah senantiasa, supaya apa yang kita lakukan dapat berdampak baik buat orang lain dan dapat berdampak positif bagi diri kita sendiri. Ayat yang terakhir, mari kita baca Ibrani 13 ayat yang ke-15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saudara, ingat baik-baik, dalam segala hal Tuhan mau kita mengucap syukur. Bukan hanya pada saat kita senang, bukan hanya pada saat kita berhasil kita mengucap syukur, tapi dalam segala hal Tuhan mau kita mengucap syukur. Supaya apa? Supaya kita memiliki dampak yang positif di dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa melihat karya Tuhan terjadi secara luar biasa dalam kehidupan kita. Perkataan kita, perbuatan kita akan memberkati kehidupan orang lain. Lakukan firman Tuhan, dan kita lihat berkat Tuhan akan mengalir di dalam kehidupan kita. Amin.